Action. Ulang. Wah, akhirnya kelar juga UTS kita, Li. Iya ya. Terus, tumben juga kan ada liburnya. Nah, kita balik kampung enak nih. Wah, mantap nih, Sis. Kebetulan udah lama juga kan, udah balik kampung gitu. Nah, udah ntar kita ke terminal beli tiket. Tapi kata Rapi kemarin, tiket buat ke Sumbawa sama Bima udah habis. Kalau jadwal selanjutnya gimana? Nah, kalau buat jadwal keberangkatan selanjutnya, aku kurang tahu deh. Gimana ya? Kalian masih kesulitan ketika ingin mencari jadwal bus. Kalian masih kesulitan untuk melihat jadwal bus. Dan bahkan kalian masih ragu untuk membeli tiket pada tempat-tempat tidak jelas. Bahkan aku tertipu oleh calo. Bayangkan, kamu harus pergi ke terminal hanya untuk mengecek jadwal bus. Dan kamu harus mengantri sangat panjang. Dan juga melewati proses manual yang cukup lama. Dan itu tidak menjamin bahwa tiketnya harus pasti ada. Dan juga banyak sekali calo yang memberikan tiket-tiket dengan harga yang cukup mahal. Ini bukan masalah untuk Anda saja yang sebagai penumpang, ini juga menjadi masalah untuk para operator bus yang harus memproses data-data tersebut. Bahkan mereka bisa kebingungan dan juga dapat mendapatkan kesalahan dalam data. Nah, disitulah kehadiran kami yang membuat sistem informasi, yaitu adalah BIS kita. BIS kita adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mempermudah perjalanan kamu melalui pengecekan, pembelian, dan juga terjamin keamanannya. Prosesnya gimana tuh? Sebenarnya beberapa proses yang terjadi dalam bis ini antara lain adalah ketika Anda memasukkan detail pencarian seperti tujuan perjalanan, jadwal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Nantinya di bagian proses si SI akan mencari rute bus yang tersedia sesuai dengan detail-detail yang Anda masukkan sebelumnya. Selanjutnya di bagian output kalian akan mendapatkan daftar rute dan jadwal keberangkatan serta akan mendapatkan daftar ketersediaan tempat duduk dan harga tiket. Di bagian kedua, ketika Anda ingin memilih jenis bus dan tempat duduk di dalam bus, nantinya di bagian proses, CSI akan menampilkan berbagai jenis bus yang tersedia sesuai dengan rute yang Anda pilih serta jadwal keberangkatannya. SI juga akan menampilkan denah tempat duduk yang tersedia di dalam bus. Di bagian outputnya, kalian setelah memilih jenis bus dan tempat duduk di dalam bus, kalian dapat melihat ringkasan yang berisi jadwal keberangkatan, rute perjalanan bus, nomor tempat duduk, dan total harga tiket. Bedanya sama sistem lama apa? Terus manfaatnya apa? Jadi perbedaannya tuh yang di sistem lama kebanyakan hanya tuh dilakukan secara manual. Sedangkan di sistem yang baru itu kebanyakan halnya sudah dilakukan secara digital. Misalnya nih, kalian ingin mengecek atau membeli tiket. Kalian tuh kan harus pergi ke terminal atau ke agen busnya. Nah, tapi di sistem yang baru ini, kalian nggak perlu lagi nih buat capek-capek pergi ke terminal atau ke agen bus. Kalian cukup dengan mengakses website bus kita, kalian sudah bisa membeli atau mengecek tiket yang kalian inginkan. Nah, untuk metode pembayarannya juga, biasanya kan kalau kalian ingin membeli tiket, kalian menggunakan cash, lalu pergi membayar di agen busnya. Tapi di sistem kita itu, kalian semua pembayaran itu dilakukan secara digital. Jadi kalian melakukan pembayaran itu melalui m-banking atau e-wallet. Selain itu, kita juga punya functional requirement dan non-functional requirement, atau yang bisa kita singkat FR dan NFR. Nah, contoh dari FR ini, misalnya itu yang pertama, user authentication, yang dimana sistem itu menyediakan tempat untuk login atau mendaftar kepada pengguna. Nah, penggunanya itu ada 3 ini. Yang pertama itu adalah penumpang, lalu itu admin, lalu juga dari dishopnya. Nah, yang kedua itu adalah manajemen jadwal bus. Jadi sistem itu sudah menyediakan jadwal bus yang terupdate secara real time sehingga penumpang dapat mengecek jadwal yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya ada integrasi pembayaran, yang dimana sistem ini sudah mensupport berbagai metode pembayaran baik melalui m-banking maupun dari e-wallet. Lalu yang keempat itu adalah pembatalan tiket, yang dimana sistem sudah menyediakan fitur bagi penumpang untuk membatalkan tiket dengan ketentuan yang berlaku.
Lalu untuk NFR, yang pertama itu ada performance, yang dimana sistem harus dapat menanggung minimal 500 pengguna tanpa mengalami penurunan kinerja. Lalu yang kedua itu adalah reliability, di mana sistem harus selalu aktif agar layanan selalu tersedia. Yang ketiga, scalability, di mana sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah pengguna. Keempat, yaitu security, di mana sistem harus melindungi data pengguna. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang isi KW diagram atau fishbone diagram, di mana kita tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah tanpa mengetahui masalah inti dari masalah tersebut. Dan disinilah peran isi KW diagram, di mana dia akan menjelaskan atau merincikan masalah-masalah yang akan kami selesaikan. Di dalam isi KW diagram dapat dibagi menjadi beberapa topik. Yang pertama adalah kesalahan dalam teknologi atau perangkat lunak. Kesalahan yang sering muncul sendiri antara lain adalah kecepatan server dan bug aplikasi atau website. Untuk kecepatan servernya sendiri, server yang kita buat biasanya lambat atau overload karena banyaknya pengguna. Dan untuk bagian bug aplikasi atau website, seringkali kita membuat kode yang salah sehingga membuat waktu loading yang lebih lama. Nah, selanjutnya adalah tentang masalah operasional, di mana kurangnya staf IT dapat menghandle masalah-masalah teknis yang terjadi yang sering muncul. Dan juga ada customer service yang dimana dapat membuat pelanggan menunggu lebih lama atau cukup lama atau dapat bantuan tentang pembelian pembayaran mereka. Kesalahan yang selanjutnya adalah di bagian proses pembayaran. Kesalahan yang pertama adalah di bagian integrasi sistem pembayaran. Di sini kompatibilitas yang kurang optimal antara sistem tiket dan gateway pembayaran. Selanjutnya adalah di bagian transaksi gagal berulang. Pengguna seringkali harus mengulangi proses pembayaran beberapa kali akibat kegagalan yang berulang dalam transaksi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kebijakan dan regulasi, di mana kadang terdapat kebijakan verifikasi data yang cukup lama dan panjang. Lalu selanjutnya ada proses pembatalan yang cukup rumit, di mana jika pelanggan ingin mengubah atau membatalkan pesanannya, kadang-kadang dipersulit tentang regulasi A dan B. Lalu ada aturan promo yang kadang-kadang kurang jelas, di mana ini dapat menyebabkan pelambatan dalam penyesuaian atau mendapatkan harga tiket yang salah di akhir. Dan kesalahan selanjutnya adalah di bagian data dan informasi. Di sini seringkali data tiket tidak lengkap. Maksudnya di sini adalah informasi terkait jadwal rute atau harga tiket tidak lengkap sehingga membuat pengguna kesulitan membuat keputusan. Selanjutnya adalah di bagian harga yang tidak transparan. Seringkali harga yang dipaparkan dalam aplikasi tidak menyertakan harga pajak sehingga membuat pengguna menjadi bingung. Kesalahan yang ketiga adalah di bagian informasi rute dan atau waktu. Di sini seringkali terjadi kesalahan pada data rute atau waktu keberangkatan yang ditampilkan di dalam aplikasi. Dan itu adalah isi dari fishbone diagram yang telah kita buat. Di mana fishbone diagram ini berisi tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada sebuah sistem, dan sistem masalah-masalah tersebut akan kami selesaikan pada sistem informasi saat ini. Wah, SI ini cocok banget nih buat kita. Ya juga ya, permasalahan kita bisa selesai dengan fitur-fitur yang dijelasin tadi. Iya, dari kita bisa beli tiket, bisa lihat jadwal, semuanya bisa disesuaikan sama SI ini nih. Ya udah, langsung aja kita beli tiket di sini. Oke. Iya. Bis kita, Solusi transportasi masa kini.